Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Bayangkan, Anda sedang berada di pangkalan militer terbesar di Eropa. Deru mesin pesawat kargo raksasa memecah kesunyian. Truk-truk logistik berbaris rapi. Ribuan prajurit dengan seragam tempur lengkap mulai mengepak perlengkapan mereka. Namun kali ini, mereka bukan sedang bersiap untuk latihan gabungan. Mereka bersiap untuk angkat kaki. Di saat dunia menahan nafas menunggu arah krisis Iran, Amerika Serikat justru mengirim sinyal mengejutkan dari jantung pertahanan Eropa. Mengapa Washington mengurangi pijakan militernya di benua biru, tepat ketika Timur Tengah berada di ambang perang besar? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Bayangkan Anda berdiri di dekat landasan sebuah pangkalan militer besar di Eropa. Udara dingin terasa kaku. Lampu sorot menembus kabut tipis. Dari kejauhan, suara mesin pesawat angkut terdengar berat, seperti tanda bahwa ada sesuatu yang sedang digerakkan secara diam-diam. Truk logistik melintas perlahan. Kontainer militer tersusun rapi. Prajurit berseragam tempur memeriksa perlengkapan mereka dengan wajah datar tanpa banyak bicara. Namun suasananya berbeda. Mereka tidak sedang masuk ke sesi latihan besar bersama sekutu Eropa. Mereka juga tidak sedang bersiap menyambut tamu militer dari negara sahabat. Di balik gerakan yang tampak tertib itu, ada sinyal yang lebih serius. Sebagian kekuatan Amerika Serikat di Eropa mulai disiapkan untuk ditarik, tepat ketika perhatian dunia sedang tertuju ke arah lain, yaitu Iran. Pada 18 Mei 2026, Gedung Putih mengambil keputusan yang membuat banyak pihak menahan nafas. Serangan militer Amerika Serikat ke Iran yang sebelumnya disebut hampir terjadi, tiba-tiba dihentikan sementara. Mesin perang yang sudah panas tidak langsung dimatikan, tetapi ditahan di titik paling rawan. Alasannya datang dari Teheran. Pemerintah Iran mengirim proposal baru melalui jalur mediasi Pakistan, dan proposal itu membuka ruang sempit bagi diplomasi. Bagi banyak media internasional, momen ini segera dibaca sebagai jeda. Ada ruang untuk berunding, ada peluang mencegah perang terbuka. Negara-negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga mendorong Washington agar tidak langsung menekan pelatuk. Mereka tahu bila rudal pertama benar-benar meluncur, dampaknya tidak akan berhenti di wilayah Iran. Jalur energi, pelabuhan, pangkalan militer, dan pasar minyak dunia bisa terguncang dalam hitungan jam. Bagi pengambil keputusan di Washington, tanggal 18 Mei bukan sekedar jeda kalender. Hari itu menjadi ruang sempit untuk membaca niat lawan, menguji keseriusan mediator, dan memastikan apakah proposal Iran benar-benar membuka pintu kompromi. Di sisi lain, para pemimpin kawasan melihat waktu berjalan sangat cepat. Setiap kapal tanker yang melewati jalur minyak, setiap radar yang menyala di pangkalan Teluk, dan setiap pernyataan resmi dari Washington bisa mengubah persepsi pasar serta kesiapan militer dalam satu malam. Situasi itu membuat setiap jam terasa seperti hitungan mundur yang tertunda panjang. Tetapi dalam geopolitik, jeda tidak selalu berarti tenang. Kadang jeda adalah waktu untuk menata ulang sasaran. Kadang diplomasi berjalan bukan karena perang dibatalkan, melainkan karena semua pihak masih menghitung biaya dari ledakan berikutnya. Pada hari yang sama, Iran tetap mengirim pesan keras. Teheran menyatakan bahwa setiap agresi baru akan dibalas dengan cepat dan luas. Artinya, proposal memang dikirim, tetapi ancaman militer tidak pernah dicabut. Disinilah situasi menjadi sangat sensitif. Washington terlihat memberi waktu bagi diplomasi, tetapi tetap menjaga opsi serangan. Teheran terlihat menawarkan jalan keluar, tetapi tetap memperlihatkan kesiapan membalas. Sementara itu, negara-negara Teluk berusaha menahan eskalasi agar wilayah mereka tidak berubah menjadi panggung perang terbuka. Di balik semua kamera yang mengarah ke Timur Tengah, ada gerakan lain yang tidak kalah penting. Eropa mulai masuk ke dalam kalkulasi besar Amerika Serikat. Keputusan di satu kawasan ternyata ikut menyentuh kawasan lain. Dari Teheran sampai Berlin, dari Teluk Persia sampai pangkalan militer di Jerman, papan catur global mulai digeser dengan hati-hati tanpa banyak pengumuman. Sebelum dunia menunggu keputusan akhir terhadap Iran, Washington sudah mengirim sinyal keras dari arah Eropa.
Pada 1 Mei 2026, Pentagon mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman. Angka ini tidak berdiri sendiri. Jerman selama puluhan tahun menjadi rumah utama kekuatan Amerika di benua Eropa, lengkap dengan pangkalan udara, pusat komando, gudang logistik, rumah sakit militer, dan jalur pengiriman pasukan menuju berbagai wilayah krisis. Bagi Berlin, pengumuman itu datang seperti pukulan diplomatik. Kanselir Friedrich Merz sebelumnya mengkritik arah kebijakan Washington dalam krisis Iran. Kritik itu tidak hanya terdengar di ruang konferensi, tetapi juga sampai ke telinga Gedung Putih sebagai tanda bahwa sekutu utama di Eropa mulai menjaga jarak. Ketika Amerika membutuhkan barisan yang solid, Jerman justru terlihat lebih berhati-hati. Dari sudut pandang Washington, kehati-hatian itu bisa dibaca sebagai keraguan politik. Pada 2 Mei 2026, Fakta Pertahanan Atlantik Utara mulai menilai dampak keputusan tersebut. Para pejabat aliansi memahami bahwa 5.000 tentara bukan sekadar angka personil. Di balik setiap prajurit, ada kendaraan, keluarga, kontrak pangkalan, fasilitas latihan, jaringan komando, dan hubungan operasional yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jika satu bagian dipindahkan, bagian lain ikut menyesuaikan. Rantai militer jarang bergerak sendirian. Lalu pada 3 Mei 2026, Merz mencoba meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa penarikan itu tidak perlu langsung dikaitkan dengan perbedaan sikap antara Berlin dan Washington. Pernyataan seperti ini lazim dalam diplomasi. Pemerintah harus menjaga wajah publik, pasar harus dibuat tenang, dan sekutu lain tidak boleh melihat retakan terlalu jelas. Tetapi di balik kalimat resmi, sinyal politik tetap terbaca. Penarikan dari Jerman dapat dilihat sebagai tekanan tanpa ancaman terbuka. Amerika tidak perlu memutus hubungan dengan Berlin, cukup dengan mengurangi sebagian kehadiran militernya. Washington sudah menunjukkan bahwa payung keamanan tidak sepenuhnya gratis. Selama ini, banyak negara Eropa menikmati perlindungan Amerika, tetapi sering berbeda suara ketika keputusan perang harus diambil. Trump menggunakan celah itu untuk menyampaikan pesan sederhana. Bila sekutu ingin perlindungan, sekutu juga harus siap menanggung resiko politik. Namun ini bukan hanya soal menghukum Jerman. Dalam hitungan militer, Jerman adalah simpul penting. Dari sana Amerika bisa mengatur pergerakan pasukan, perawatan medis, suplai udara, hingga koordinasi operasi lintas benua. Bila sebagian kekuatan dikurangi, maka kapasitas yang sebelumnya terkunci di Eropa bisa dialihkan, disiapkan ulang, atau dijadikan cadangan strategis. Perubahan seperti itu biasanya diputuskan setelah kalkulasi panjang. Panglima menghitung waktu pemindahan, kesediaan pesawat angkut, kesiapan pelabuhan, kemampuan perawatan alat berat, dan kebutuhan pasukan pengganti. Tidak ada tombol ajaib yang membuat 5.000 tentara langsung berpindah dalam semalam. Namun pengumuman resmi sudah cukup untuk mengguncang psikologi aliansi karena semua ibu kota Eropa memahami arah pesannya dengan sangat cepat dan serius sekali. Artinya, keputusan 1 Mei tidak harus dibaca sebagai Amerika meninggalkan Eropa. Lebih tepat, Amerika sedang memaksa Eropa membaca ulang posisinya. Berlin ditempatkan dalam situasi tidak nyaman. Tetap kritis terhadap Washington berarti mempertahankan kemandirian politik, tetapi terlalu jauh berbeda sikap bisa membuat Jerman kehilangan sebagian bobot perlindungan yang selama ini menjadi fondasi keamanan pasca perang. Di titik ini, Eropa bukan penonton sampingan, ia menjadi bagian dari tekanan besar yang dipakai Amerika untuk mengatur ulang aliansi, disiplin sekutu, dan ruang manuver sebelum krisis Iran memasuki keputusan berikutnya. Pada 18 Mei 2026, pusat perhatian global bergerak ke jalur laut sempit yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi energi dunia. Namanya Selat Hormuz. Di titik ini, minyak dari kawasan Teluk mengalir menuju Asia, Eropa, dan berbagai pasar besar lain. Bila jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya terasa di kapal tanker, tetapi juga di harga bahan bakar, biaya logistik, inflasi, dan stabilitas politik banyak negara. Setelah Washington menunda serangan terhadap Iran, pasar minyak sempat membaca situasi dengan sedikit lega. Harga bergerak turun karena pelaku pasar melihat peluang bahwa perang terbuka belum pecah. Namun, kelegaan itu tipis. Kapal perang tetap berjaga, radar militer tetap menyala, pangkalan Amerika di kawasan Teluk tetap dalam status siaga. Tidak ada pihak yang benar-benar mundur dari posisi tempurnya. Di sisi Iran, Selat Hormuz adalah kartu tekanan paling kuat. Teheran memahami bahwa ia tidak harus menyerang jauh untuk mengguncang dunia. Cukup dengan mengganggu jalur pelayaran, menahan kapal,
menebar ranjau laut atau meningkatkan ancaman di sekitar perairan strategis, pasar energi bisa langsung panik. Inilah sebabnya, setiap pernyataan Iran selalu dibaca bukan hanya sebagai retorika, tetapi sebagai potensi gangguan nyata terhadap pasokan minyak global. Di sisi Amerika, kawasan ini adalah ujian kredibilitas. Washington tidak bisa terlihat ragu terlalu lama. Bila kapal dagang merasa tidak aman, Sekutu Teluk akan mempertanyakan perlindungan Amerika. Bila Iran dibiarkan mengontrol ritme eskalasi, posisi tawar Teheran akan naik. Karena itu, penundaan serangan pada 18 Mei tidak membuat tekanan militer hilang. Ia hanya mengubah bentuknya menjadi kesiagaan yang lebih disiplin. Disinilah penarikan pasukan dari Jerman masuk ke dalam gambaran besar. Tidak ada bukti resmi bahwa 5.000 tentara itu langsung diarahkan ke Timur Tengah. Tetapi, secara strategi, pengurangan sebagian kekuatan di Eropa memberi Washington ruang tambahan untuk mengatur prioritas. Pesawat angkut, rantai suplai, personil pendukung dan fasilitas cadangan bisa disusun ulang sesuai kebutuhan krisis berikutnya. Pada 19 Mei 2026, dunia berada dalam fase menunggu yang sangat mahal. Satu keputusan dari Washington bisa menggerakkan kapal induk. Satu serangan balasan Iran bisa menutup jalur energi. Satu kesalahan membaca sinyal bisa menyeret Sekutu Teluk, Eropa dan pasar global ke dalam pusaran yang lebih luas. Di ruang komando, perhitungan seperti ini tidak berdiri di atas emosi. Para perencana melihat jarak tempuh pesawat, stok amunisi, kemampuan pengisian bahan bakar udara, dan jalur evakuasi warga sipil. Semua angka itu menentukan apakah ancaman hanya menjadi gertakan politik atau berubah menjadi operasi militer yang benar-benar siap dijalankan. Yang sedang berlangsung bukan sekedar ancaman perang antara dua negara. Ini adalah uji tekanan terhadap seluruh sistem keamanan yang selama ini dibangun Amerika. Eropa melihat apakah perlindungan Washington masih stabil. Negara Teluk melihat apakah Amerika masih siap menjaga jalur minyak. Iran melihat celah untuk menaikkan posisi tawar. Rusia dan Cina melihat peluang untuk membaca kelemahan aliansi Barat. Maka ketika pasukan ditarik dari Jerman dan serangan ke Iran ditunda, keduanya bergerak dalam satu pola besar. Amerika sedang menghemat tenaga di satu sisi, sambil menjaga kemampuan memukul di sisi lain. Papan catur global tidak sedang ditutup. Bidaknya sedang disusun ulang menuju medan yang lebih panas, dengan tekanan politik, ekonomi, energi, dan keamanan yang saling mengunci dalam diam secara perlahan. Di balik jeda diplomasi, penarikan pasukan, dan ketegangan di jalur energi dunia, satu hal terlihat jelas. Krisis Iran bukan hanya persoalan Timur Tengah. Ini adalah ujian besar bagi arah kekuatan Amerika, soliditas Sekutu Eropa, dan keseimbangan keamanan global. Setiap keputusan Washington membawa pesan, setiap respons Teheran membuka resiko baru, dan setiap perubahan kecil di Selat Hormuz dapat mengguncang pasar, diplomasi, hingga stabilitas banyak negara. Untuk mendapatkan analisa geopolitik, informasi global dan berita menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari kami. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.